1, 2, 3, come on. Good morning. Hari ini Madam akan melanjutkan materi mengenai sifat otot dan kelainan pada sistem gerak. Yuk kita belajar lebih dalam lagi mengenai sistem gerak. Otot bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan gerak. Nah, sifat otot itu terbagi menjadi dua macam, yaitu antagonis dan sinergis. Nah, untuk sifat antagonis adalah sifat yang berlawanan. Ada beberapa gerak pada antagonis. Yang pertama yaitu pasangan fleksi dan ekstensi. Nah, fleksi artinya dibengkokkan dan ekstensi artinya diluruskan. Nah, ekstensi itu biasanya ketika kita berdiri tegak. Nah, kalau fleksi ketika kita duduk jongkok. Nah, itu adalah gerak pada antagonis. Kemudian, selain fleksi dan ekstensi ada abduksi dan aduksi. Nah, abduksi adalah gerakan yang menjauhi badan, sedangkan aduksi adalah gerakan mendekati badan. Contohnya ketika tangan sejajar dengan bahu itu disebut abduksi, dan berdiri sikap sempurna itu adduksi. Nah, setelah itu ada supinasi dan pronasi. Ini tenggada dan telungkup itu pada telapak tangan kita. Nah, selain itu ada juga gerakan depresi dan elevasi, yaitu ke bawah dan ke atas. Nah, itu ketika kita melihat ke bawah ataupun ke atas. Nah, berikutnya adalah sifat sinergi. Nah, kalau sinergi ini adalah sifat otot yang saling bekerja sama. Itu contohnya pada telapak tangan ketika menengadah ke atas atau menelungkup ke bawah. Nah, ini contoh gerakan ekstensi dan fleksi. Kemudian ada abduksi dan aduksi, ya. Dan berikutnya ada depresi dan elevasi. Kemudian pasang berikutnya ada inversi dan eversi. Nah, ini adalah gerak pada antagonis. Kemudian ada supinasi dan pronasi. Halo, nah sekarang kita akan mempelajari tentang kelainan pada tulang. Nah, ingat ya, tulang juga merupakan salah satu dari sistem gerak. Oke, kita lihat. Yang pertama ada skoliosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Lebih mirip huruf S ya bagian tulang belakangnya. Setelah skoliosis, yang kedua ada lordorsis. Nah, kalau lordorsis itu tulang punggungnya itu membengkok ke depan, jadi dia mirip seperti bebek tuh, agak membusung dadanya. Kemudian ada kifosis. Nah, kifosis merupakan tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Nah, mirip seperti orang bungkuk. Nah, itu kifosis. Kemudian ada fisura dan fraktura. Nah, fisura adalah retak tulang dan fraktura adalah patah tulang, seperti pada di gambar. Kemudian ada osteoporosis. Nah, osteoporosis yaitu tulang rapuh. Nah, biasanya terjadi pada usia lansia atau lanjut usia. Nah, ini biasa dialami oleh mama dan papa yang lanjut usia, oma dan opa juga ya. Kemudian ada rakitis. Nah, kalau rakitis ini akibat kurangnya vitamin D dan kalsium. Nah, biasanya juga bawaan sejak dari lahir. Nah, ini rakitis, bentuk kaki yang seperti X, O, kemudian antara lutut tidak bisa bertemu. Nah, sekian ini mengenai sistem gerak. Nanti kita lanjutkan lagi mengenai sistem pernafasan. Oke, see you on next lesson. Bye.